Kemudian naik lagi kepada tahapan berikutnya, iqdam. Artinya maju untuk melakukan. Naik ke tingkat berikutnya adalah perbuatan. Inilah yang kemudian akan terjadi irtikabun lil haram. Akan melakukan perkara yang haram. Jadi pertama, terlintas di pikiran kita sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Maka ketika ini tidak dikelola dengan mengalihkannya segera, tapi diperturut kemudian untuk dipikir, maka dia kemudian akan meningkat menjadi keinginan untuk melakukannya. Keinginan ini akan naik lagi tingkatnya menjadi komitmen untuk melakukannya, dan pada gilirannya kemudian akan melakukan perkara itu yang awalnya adalah lintasan pikiran. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid, fahadzari minal istirsali ma'al khatarati. Maka kita harus waspada dengan tidak memperturut kalau ada lintasan pikiran yang tidak baik. Ada lintasan pikiran yang tidak baik, jangan diperturut. Ya, jangan diperturut. Ini mungkin lebih kurang seperti pandangan mata juga yang sudah kita bahas. Kalau tertengok perkara yang haram, tertengok, itu tidak dosa. Tapi kalau kemudian melanjutkan untuk kemudian ditengok, nah ini yang dosa. Maka kalau tertengok, mohon maaf, misalnya aurat perempuan cantik, maka apa yang mesti kita kerjakan? Mengalihkan segera pandangan. Tidak kemudian memperturut untuk terus melihatnya. Karena kalau memperturut dari mata ini kemudian akan dikirim ke dalam pikiran. Maka pikiran kemudian akan mengolah dia bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan. Nah ini begitu juga kata Syekh Saleh Al-Munajjid. Jangan dibiarkan kalau ada lintasan pikiran kita kepada hal-hal yang haram. Harus dikendalikan dengan mengalihkannya. Beliau mengatakan paragraf berikutnya, al-khataratu sya'nuha sa'bun, famabda'ul khairi wasyarri khatiratun. Masalah lintasan pikiran ini sesuatu yang sulit dia. Sesuatu yang sulit. Artinya seseorang tidak bisa barangkali itu menginginkan supaya apa yang terlintas dalam pikirannya yang baik saja, enggak ada yang buruk. Sulit. Mesti barangkali siapapun ada yang buruk-buruk terlintas dalam pikiran dia. Ya mohon maaf, kadang-kadang jamaah rahimakumullah terlintas di pikiran kita sampai kepada perkara-perkara yang menyangkut dengan keimanan yang itu prinsipil. Kadang-kadang kita terlintas di pikiran, apa ya setelah mati orang masih dihidupkan lagi. Apa ya nanti orang akan dikumpulkan di mahsyar dengan begini. Apa ya apa. Ini namanya lintasan daripada pikiran. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid, lintasan pikiran ini perkara sulit dia. Artinya tidak bisa orang mengharapkan bahwa semua yang terlintas dalam pikirannya yang baik saja, enggak ada yang buruk. Ini sulit. Mesti terlintas di pikiran dia juga yang buruk-buruk. Maka kata beliau, famabda'ul khairi wasyarri khatirah. Awal mula sebuah kebaikan, sebuah kejahatan juga, ini diawali dari lintasan dalam pikiran. Diawali lintasan dalam pikiran. Ya mohon maaf, misalnya
akhir tahun seperti ini mau buat apa, mau lakukan apa. Nah, ini kadang-kadang terlintas. Kadang-kadang terlintas. Ini ya kalau nggak ada corona misalnya, ini enaknya camping. Ini enaknya nonton konser. Ini enaknya mancing. Ini enaknya, itu akan melintas di pikiran seseorang macam-macam. Maka sebuah kebaikan dan kejahatan, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, itu diawali dari lintasan dalam pikiran. فَإِذَا دَافَعَتْ الْخَاطِرَةُ مِنْ أَوَّلِ الطَّرِيقِ مَلَكَتْ زِمَامَ نَفْسِكَ وَقَهَّرَتْ هَوَاكَ وَإِذَا غَلَبَتْكَ خَوَاطِرُ الْحَرَامِ فَإِنَّكَ سَتَنْزَلِقُ فِي الْهَاوِيَةِ. Jadi ketika lintasan pikiran yang ada di dalam pikiran kita ini membuka jalan untuk sesuatu yang haram, kemudian dia mengalahkan kekuatan kita, maka kemudian apa yang terjadi? Kita akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Ini jamaah rahimakumullah. Syekh Saleh Al-Utsaimin kemudian Syekh Saleh Al-Munajjid kemudian mengatakan lagi, wa arda'un nasi himmatan man radiya bil amani al kadhibah wa tahalla biha. Seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang ridha dengan angan-angan yang kadzibah, angan-angan yang dusta. Artinya hidupnya dengan mengkhayal dari lintasan-lintasan pikiran tadi. Lintasan pikiran ingin ya berbisnis ini, ingin seperti si ini, ingin seperti si ini, ingin seperti si ini. Tapi itu hanya lintasan-lintasan pikiran yang kemudian itu dikhayal-khayalkan. Padahal itu perkara pertama yang tidak mungkin dia jangkau, ya. Yang kemudian juga barangkali perkara yang tidak baik bagi dia. Jadi orang yang buruk, kata Syekh Saleh Al-Munajjid, adalah orang yang hidup dengan angan-angan belaka. Kenapa angan-angan ini? Li'annaha ra'su malil battalin. Karena ini adalah merupakan modalnya orang-orang pengangguran. Jadi orang-orang nganggur ini banyaknya apa? Khayal. Banyaknya angan-angan. Tapi enggak ada kerja. Ya duduk tadi mengkhayalkan ini, mengkhayalkan itu, mengkhayalkan ini, mengkhayalkan itu. Tetapi dia tidak ada yang dia kerjakan. Wa adharru syai'in 'ala al-insani li'annaha tunbitu al-'ajza wal-kasala wat-tafrita. Ya, sesungguhnya ini perkara yang sangat berbahaya kalau hidup dengan angan-angan. Karena apa? Karena angan-angan ini kemudian akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan kemalasan, menumbuhkan apa namanya? Menyia-nyiakan waktu. Jadi waktunya hanya untuk berkhayal, bukan untuk bekerja. Kembali Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan, wa mata mastarsala al-'abdu ma'al khawatiri waqa'a fil haram wa laysa hunaka 'ilajun ba'da dhalika illa istifraghul khabs min an-nafs bit-taubatin nasuh. Kapan saja seseorang membiarkan lintasan-lintasan pikiran itu kemudian dia jadikan angan-angan, dia perturut, tidak dia kemudian kendalikan, maka kemudian
dia akan terjerumus kepada yang haram. Kalau sudah terjerumus kepada yang haram, maka tidak ada obat lagi tentunya kecuali dia dengan melakukan taubatan nasuha. Dengan melakukan taubatan nasuha. Ini kata Syekh Saleh Al-Munajjid. Paragraf berikutnya, para jamaah dan para pendengar yang mulia, beliau mengatakan, wa'lam anna an-nafsa laha khawatir rahmaniyah minar rahman wa khawatir syaitaniyah minas syaitan wa khawatir nafsaniyah minan nafs. Manusia ini lintasan pikiran tadi ada yang bersifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diberi nama dengan khawatir rahmaniyah, karena berasal daripada Ar-Rahman, daripada Allah. Ada lintasan pikiran berasalnya dari syaitan, maka dinamakan dengan khawatir syaitaniyah. Ada lintasan pikiran berasalkan dari hawa nafsu, ini diberi nama dengan khawatir nafsaniyah. Wan nafsu ammaratun bis-su' laisa min syai'in 'amali illa wa yasbiquhu syai'un nadhariyun. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid bahwa hawa nafsu itu kerjanya adalah mendorong-dorong orang untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang su. Maka tidak ada sesuatu perbuatan kecuali dia telah terlebih dahulu didahului oleh pikiran. Terlebih dahulu sudah terlintas di dalam pikiran. Fala tusaddiq anna syai'an amaliyan hasala fil waqi' faj'ah duna muqaddimat nadhariyah fil nafsi wa fil aqli wa fil dhihni wa fil qalbi la budda an yakuna hunalika tasawwurat musbiqah. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid, kamu jangan percaya kalau ada sesuatu perbuatan terjadi, bahwa itu terjadi tiba-tiba tanpa ada didahului oleh sebuah mukaddimahnya atau pendahuluannya, yang itu adalah bersifat tadi lintasan pikiran, kemudian dia masuk ke dalam hati, maka kemudian dia wujud nanti dalam perbuatan. Ini lebih kurang seperti bahasan tentang masalah niat di pembahasan fikih atau di syarahan hadis innamal a'malu binniyat. Maka disebutkan bahwa tidak ada perbuatan, ya, yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan sadar, sehat, ya, kecuali didahului oleh maksud dari melakukan sesuatu itu, kecuali kalau itu terjadi secara refleks. Kecuali kalau itu terjadi secara refleks. Mohon maaf, orang misalnya yang latah ketendang dia batu, langsung dia keluarkan kalimat dalam bahasa Aceh yang tidak baik, yang jorok, pap ini misalnya, pap itu. Nah, itu dia tidak niatkan mengucapkan itu, tapi terucap karena refleks. Begitu juga mungkin orang yang digelitikin oleh orang lain, ya, kemudian dia terucap. Nah, itu tidak didahului oleh maksud melakukan itu, tapi terlakukan. Tapi yang lain-lain tentu, ya, kita bisa terima kalau tidak ada rencana. Tapi kalau tidak ada niat, itu enggak mungkin. Kalau itu dilakukan oleh orang yang sehat, yang sadar, pasti didahului terlebih dahulu oleh niat. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid begitu juga.
jangan percaya kalau ada sebuah perbuatan yang terjadi, bahwa itu terjadi ya faj'ah, secara tiba-tiba, tidak didahului oleh lintasan pikiran tadi. Enggak mungkin. Ini mesti didahului oleh lintasan daripada pikiran. Ini kata beliau, jamaah rahimakumullah. Maka beliau mengatakan kemudian, ini perkara yang juga penting bagi kita. Wa kullama kana al-islahu fi marhalatin mubakkirah kanat al-qadhiyyatu ahwana wa ashala. Ketika usaha perbaikan itu dilakukan lebih dini, maka itu tentu ahwan wa ashal, lebih mudah. Wa kullama badara al-insanu kana al-islahu asra. Ketika seseorang menyegerakan untuk memperbaiki, maka itu juga akan cepat dan mudah. Ini yang dimaksud apa? Ketika kita terlintas dalam pikiran kita sesuatu yang jelek, maka kalau segera kita kemudian mengendalikannya untuk kemudian kita alihkan, tidak mengikuti dia, nah ini akan lebih mudah daripada nanti kalau sudah wujud dalam pikiran, sudah dituangkan dalam perencanaan, sudah disiapkan untuk melakukannya, ini perbaikannya lebih rumit. Artinya Syekh Saleh Al-Munajjid ingin menyarankan bahwa ketika kita ada lintasan dalam pikiran kita kepada hal yang haram, ya, ini mohon maaf misalnya, ya, orang-orang yang di dunia birokrasi misalnya, ketika terlintas di dalam pikiran bahwa ini bisa diolah, maka kalau kemudian ini segera diatasi dengan mengalihkan bahwa tidak usah berpikir tentang itu, malah berpikir bahwa bagaimanapun apa yang kita buat bahwa Allah pasti tahu, tidak akan bisa kita olah Allah, walaupun manusia bisa kita olah, ini akan lebih mudah ketimbang kemudian kita masuk berpikir kepada, iya memang itu adalah bisa diolah. Masuklah kemudian kita kepikiran bagaimana cara mengolahnya. Mulailah kita kemudian mengatur strateginya. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Nah, itu nanti akan lebih sulit memperbaikinya. Atau lebih sulit kita tidak terjerumus kepada yang haram, ketimbang kita di awal ketika ada pikiran melakukan yang haram terus kita lawan dia. Itu lebih mudah. Ini yang dimaksud dengan pernyataan Syekh Saleh Al-Munajjid ini. Paragraf berikutnya beliau mengatakan, wal insanu la yumkinu an yumita khawatirahu لأن الخواطر تهجم هجوما على الإنسان ولا يمكنه أن يتحكم فيها. Kembali dikatakan bahwa manusia ini tidak akan bisa untuk mematikan lintasan dalam pikirannya, nggak akan bisa. Misalnya dia berharap bahwa jangan ada pikiran buruk dalam pikiran saya sama sekali. Itu tidak akan bisa. Jangan pernah yang haram terlintas dalam pikiran saya, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Mohon maaf jamaah yang mulia. Maka kalau kita baca misalnya di berbagai kitab fikih, misalnya pembahasan tentang masalah
khusyuk di dalam salat, yang merupakan ruh dan inti daripada salat. Sehingga khusyuk walaupun merupakan ruh daripada salat, tapi dia bukan merupakan syarat sahnya salat. Bukan merupakan syarat sahnya salat. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Siapa orang salat kok celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dengan salat mereka. Kata para ulama, ya, dalam kitab-kitab tafsir, kalau sekiranya bunyi ayat ini alladzina hum fi, bukan an, fi, alladzina hum fi salatihim khashi'un, maka sudahlah celaka banyak orang lah. Karena kalau fi artinya adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa yang lalai dalam salat? Tapi bunyinya bukan fi, an. Artinya apa? Lalai dengan salat. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu salat sudah habis, dia belum salat. Bukan orang yang lalai dalam salat. Karena apa? Karena untuk tidak lalai dan tidak terfikir ke apa-apa dalam salat ini bukan kerja mudah. Bukan kerja mudah. Ukuran sahabat Nabi saja mengeluh kepada Nabi tidak bisa untuk tidak terfikir apa-apa dan khusyuk di dalam salat. Maka para ulama sepakat bahawa khusyuk bukan syarat sah salat. Walaupun ini adalah merupakan inti daripada ruhnya salat. Qad aflahal mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2-nya, siapa orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang bisa khusyuk ketika salat. Nah, tetapi tadi bahkan para ulama mengatakan tidak merusak salat. Nah, ini dari rahmatnya Allah. Tidak merusak salat kalau sekiranya kita sedang salat terlintas pikiran buruk. Terlintas dalam pikiran kita yang haram. Ini mohon maafkan banyak orang, saya yakin ketika sedang salat misalnya kepikir, ya. Ya, apalagi orang yang banyak sekali misalnya, mohon maaf kepada kajian kaidah sebelumnya, masalah pandangan mata. Kalau orang pandangan matanya, mohon maaf, sering buka HP dan tengok-tengok cewek cantik, mungkin sedang salat dia sedang kepikir cewek cantik yang ditengok tadi. Ini pikiran yang melintas seperti ini walaupun ke cewek cantik dan isteri orang. Ini tidak merusak salat. Karena ini perkara yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau ketika melintas, itu tidak kuasa manusia mengendalikan. Kekuasaan manusia ada setelah itu. Setelah melintas, apa dia ikuti, apa dia alihkan. Nah, ini baru kekuasaannya ada pada manusia, mengikuti apa mengalihkan. Sama halnya juga di pembahasan yang lalu, kalau terlihat kepada yang haram, ini kadang-kadang bukan kuasa kita. Terlihat, maka tidak dosa. Tapi kemudian lanjutannya apa melihat lagi atau mengalihkan pandangan, ini kekuasaannya ada di manusia. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid, manusia enggak punya kuasa untuk mematikan lintasan pikirannya. Di bawah ini diberi contoh nanti. Ya. Di bawah ini diberi contoh. Wa qad kana asy-syaitanu
yuqi'u fi nufusi ba'd as-sahabah asya'a sayyi'atan jiddan 'anillahi ta'ala fayaruddu Allahu kaidahu. Syaitan itu memasukkan ke dalam diri sebahagian sahabat Nabi lintasan-lintasan pikiran yang sangat jelek terhadap Allah. Lintasan-lintasan pikiran yang sangat jelek terhadap Allah. Maka kita diperintahkan untuk berfikir kepada ciptaan Allah. Jangan berfikir tentang Allah. Tafakkaru berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jangan berfikir tentang sang pencipta. Jangan kita berfikir Allah kalau ketawa-ketawanya kayak mana, Allah marah-marahnya kayak mana, kita gambar-gambarkan mata yang merah apa. Allah duduk di atas aras, kayak mana kursinya, duduknya kayak mana, Allah bentuknya, orangnya kayak mana. Itu akan nanti membawa peluang kepada syaitan untuk kemudian memberi macam-macam pikiran yang kemudian merusak iman kita. Merusak iman kita. Maka jamaah rahimakumullah, belajar filsafat itu konsekuensinya besar. Karena filsafat ini kerjanya adalah berfikir untuk menemukan hakikat sesuatu, tapi salah-salah cara fikir, maka kemudian akan menyimpang. Nah, maka oleh karena itu di sini disebutkan syaitan itu pernah memasukkan lintasan pikiran kepada sebagian sahabat Nabi yang sangat-sangat buruk tentang Allah. Tadi. Tapi saya baca teks hadisnya tidak disebutkan apa yang mereka terpikir tentang keburukan Allah oleh sebagian sahabat yang dimasukkan oleh syaitan. Cuma diangkat saja hadisnya di sini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Kata Abu Hurairah dalam riwayat hadis ini, telah datang sejumlah orang dari sahabat Nabi bertemu dengan Nabi, lalu mereka bertanya kepada Nabi, sesungguhnya kami mendapati dalam diri kami sesuatu yang tidak bisa kami, sangat berat untuk kami ceritakan. Artinya tadi tentang hal-hal yang tidak pantas untuk dibicarakan, saya tidak pantas. Lintasan pikiran untuk dibicarakan saja mereka merasa tidak pantas itu untuk dibicarakan. Nabi langsung memaham apa yang mereka maksud. Nabi mengatakan, waqad wajadtumuhu. Qalu na'am. Qala dzaka sarihul iman. Lalu Nabi mengatakan, kalian telah menemukan. Artinya menemukan di sini adalah apa? Menemukan bahwa kalau itu tidak benar, kalau itu tidak perlu diikuti. Para sahabat mengatakan, qalu na'am ya Rasulullah. Rasul mengatakan, dzaka sarihul iman. Rasul mengatakan, itulah keimanan yang tegak. Artinya kita ketika misalnya membaca ayat, wa ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Lalu kita bayangkan Allah ketika marah, kayak mana mulutnya, kayak mana matanya. Maka kita dengan iman mengatakan yang penting Allah marah. Kayak mana Allah marah itu enggak ada urusan saya mengimani Allah marah. Bagaimana Allah marah? Itu adalah perkara yang gaib yang mesti saya imani, enggak boleh saya pikirkan.
Misalnya Imam Malik rahimahullahu taala dalam pemahaman tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat, ya. Dalam Al-Quran itu pada umumnya ayat adalah muhkamat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Bahwa Al-Quran itu sebahagian besar ayatnya muhkamat, tapi ada sebahagian yang mutasyabihat. Apa makna ayat muhkamat? Adalah sederhananya adalah ayat yang dapat dipahami maksud dan maknanya dari zahir lafadznya. Tapi ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak dapat dipahami, ya, maknanya berdasarkan kepada zahir lafadznya. Misalnya katakanlah tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah duduk di atas aras. Ini secara bahasa kita tahu aras itu kursi raja, dalam bahasa disebut dengan aras. Istawa adalah duduk di atas kursi itu. Kita juga pahami secara bahasa. Tetapi bagaimana hakikatnya aras Allah? Bagaimana cara duduknya Allah? Ini perkara yang tidak bisa. Karena ketika kita menyamakan dengan raja-raja, maka ini bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai mana-mana daripada makhluknya. Maka Imam Malik mengatakan terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa kata beliau? Al-istiwa ma'lum. Makna kata istiwa dalam bahasa Arab itu dapat dipahami, ya. Wal kaifiyah majhul. Tapi bagaimana cara Allah duduk, bagaimana bentuk aras Allah, ini perkara yang kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, tapi meyakininya Allah ada aras, meyakini Allah duduk di aras, ini perkara yang wajib secara iman. Wasu'alu anhu bid'ah, tapi bertanya bagaimana bentuk aras Allah, bagaimana duduknya Allah, ini perkara yang tidak boleh dipertanyakan. Perkara yang tidak boleh dipertanyakan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah langsung mengatakan kepada sahabat, "Zaka sarihul iman." Ketika mereka datang mengadu pada Rasulullah bahwa mereka mendapati, ya, dalam diri mereka ada lintasan pikiran yang tidak pantas terhadap Allah. Maka Nabi mengatakan kalian sudah mendapati itu. Artinya kalian sudah tahu kalau itu bahwa memang tidak betul. Para sahabat mengatakan ya. Maka Nabi mengatakan zaka sarihul iman. Itulah iman yang teguh. Artinya iman yang teguh ketika ada seperti itu, yang penting saya wajib mengimani. Soal saya bagaimana itu perkara yang gaib. Dan ciri orang yang bertakwa di nomor pertama dalam awal surah Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang meyakini kepada perkara yang gaib. Sejauh ada keterangan yang sahih dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi itu tidak bisa kita indra karena itu perkara gaib, maka imanlah yang mengatakan saya wajib mengimaninya. Jangan dibawa-bawa kepada tadi alam pikiran. Perkara azab kubur, ini kan perkara yang dijelaskan oleh hadis. Kemudian kita berpikir-pikir, apa ya ada azab orang? Apa ya? Kok nggak kedengar? Kok ini? Kok itu? Jangan dibawa-bawa ke pikiran. Apa ya nanti orang akan dikumpulkan di mahsyar? Apa ya katanya siratal mustaqim itu begitu halus dan begini-gini. Ini perkara-perkara yang wajib diimani, tidak perlu dibawa kepada pikiran-pikiran. Diyakini dengan iman. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, karena waktu kita nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara, ya, mengobati
lintasan-lintasan pikiran yang jahat yang melintas dalam pikiran kita, ini akan dibawa oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Wa hadhihi al-khawatir la budda an tu'alaj, fa kaifa yaf'alul muslim idza hajamat alaihi. Mungkin demikian karena waktu kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.